Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kali ini Budian akan menjelaskan tentang bab 1 dimensi 3 untuk kelas 12. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama tentang kedudukan titik. Ada kedudukan titik terhadap titik, ada kedudukan titik terhadap garis, dan yang ketiga kedudukan titik terhadap bidang. Apa itu titik? Titik merupakan suatu yang memiliki kedudukan tetapi titik tidak mempunyai ukuran. Titik disimbolkan dengan noktah dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya seperti A, B, C, R, S, T, U. Yang selanjutnya garis. Apa itu tentang garis? Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke dua arah yang berlawanan hingga jauh tidak berhingga. Garis hanya memiliki ukuran yang panjang dan diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kecil seperti K, L, dan M ataupun dua buah huruf kapital misalkan C, CD, PQ, KM. Selanjutnya untuk bidang disebut bangunan berdimensi 2 karena yang diperlihatkan dua buah dimensi panjang dan lebar, serta diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut, atau memakai huruf alfa, beta, gamma, misalkan bidang beta dan bidang KLMN. Untuk A, kedudukan titik terhadap titik, kita punya titik A, titik B, titik A terpisah dengan titik B. Dan titik B dilanjutkan dengan titik C, maka titik B berhimpit dengan titik C, B sama dengan C. Kedudukan titik terhadap garis, kita punya garis K, terdapat titik A, titik B pada garis K. Selanjutnya terdapat titik C berada di luar garis K. Kedudukan titik terhadap bidang, kita punya bidang alfa, titik berada pada bidang alfa, dan titik B berada di luar bidang alfa. Selanjutnya contoh soal, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Segmen atau ruas garis AB sebagai perwakilan garis G. Pertanyaan pertama, titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis G? Titik sudut A dan B. Yang kedua, titik sudut kubus apa saja yang berada di luar garis G? Ada E, F, G, H, C, dan D. Selanjutnya yang ketiga, titik sudut kubus apa saja yang berada pada bidang U? Titik E, F, G, dan H. Yang keempat, titik sudut kubus apa saja yang berada di luar dari bidang U? Ada titik sudut A, B, C, D. Kita cek jawabannya. Yang pertama, selanjutnya yang kedua, kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua garis terletak pada bidang yang sama dan memiliki satu titik persekutuan. Kita punya bidang U dan garis M terletak pada bidang U dan garis N juga terletak pada bidang U. Kita punya titik persekutuan yaitu titik A. Selanjutnya dua buah garis saling sejajar. Dua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Kita punya garis M dan garis N berada pada bidang U dan saling sejajar.
Selanjutnya kedudukan garis dua garis berhimpit. Dua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik bersekutu. Kita punya bidang U, kita yang punya garis A. Setelah itu kita gambar garis B pada garis A sehingga garis A sama dengan garis B saling berhimpit. Yang keempat, dua garis bersilangan. Dua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Garis M berada pada bidang U. Kita punya garis N di luar dari bidang U. Jika kita perpanjang, maka akan bersilangan dengan garis M. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, kita punya bidang U, kita punya titik A dan titik B pada bidang U, maka jika garis dan bidang terletak memiliki sekurang-kurangnya dua titik persekutuan, kita tarik garis M, maka garis M terletak pada bidang U. 2. Garis sejajar dengan bidang. Garis K terletak pada bidang U dan garis L di luar dari bidang U. Jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan, maka garis L di sini akan sejajar dengan K dan garis L juga sejajar dengan bidang U. Garis memotong atau menembus bidang. Kita punya bidang U, garis M memotong bidang U, dan garis S berada pada bidang U, garis R juga berada pada bidang U. Sehingga jika kita lanjutkan garis M hingga memotong bidang U, jadi sebuah garis menembus atau memotong sebuah bidang jika garis dan bidang tersebut memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik di sini nih. Nah, contoh soal, sebutkan rusuk yang memotong DH. Kita tahu garis DH ada di sini, DH. Maka rusuk yang memotong DH ada EH, GH, AD, dan CD. Yang kedua, sebutkan rusuk yang memotong CDHG. Kita lihat CDHG, CDHG. Rusuk-rusuk yang memotong CDHG ada EH, FG, BC, dan AD. Dua bidang berhimpit. Dua bidang berhimpit jika semua titik pada salah satu bidang terletak pada bidang lainnya. Kita punya bidang U, dilanjutkan dengan bidang V yang saling menempel, maka dikatakan bidang U dan bidang V saling berhimpit. Dua bidang sejajar. Jika kedua bidang tidak memiliki garis persekutuan, jadi kita punya bidang U, kita punya bidang V. Dia saling sejajar. C. Dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan jika memiliki tepat satu garis persekutuan atau garis perpotongan. Yang pertama kita punya bidang V. Nah, akan memotong bidang V itu adalah bidang U. Memotong, maka menembus dari bidang V akan terdapat satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Yang pertama, sebutkan sisi yang memotong ADHE. ADHE. Sisi yang memotong ADHE ada sisi ABFE,
ada sisi CDHG dan ABCD EFGH. Selanjutnya yang kedua, sebutkan sisi yang sejajar. Maaf, ini sejajar dengan katakanlah sisi yang sejajar. Kita punya sisi yang sejajar, berarti bisa dibayangkan bahwa EFGH sejajar dengan ABCD dan juga BCGF sejajar dengan ADHE. Nah, cukup sekian materi Budian tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Terima kasih. Dilanjutkan dengan latihan-latihan soal.